Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidha Ryan S dari kelas 9F dan saya akan merangkum buku Rich Dad Poor Dad bab 1, ayah kaya ayah miskin. Saya mempunyai dua ayah, yang satu ayah kaya dan yang satu ayah miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dan pandai, dia mempunyai gelar PhD dan menyelesaikan 4 tahun pendidikan sarjana dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dia lalu melanjutkan studi ke Stanford University, University of Chicago, dan Northwestern University. Semua dengan beasiswa penuh. Ayah yang satu tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMP. Kedua ayah saya itu berhasil dalam karir mereka bekerja keras seumur hidup mereka. Keduanya memperoleh penghasilan besar, namun yang satu selalu harus berjuang dalam hal keuangan. Yang satunya lagi kebelakangan menjadi salah satu orang yang terkaya di Hawaii. Yang satu wafat meninggalkan puluhan juta dolar bagi keluarga, amal kemanusiaan, dan gereja. Yang satu hanya meninggalkan banyak utang. Kedua pria itu kuat, karismatik, dan berpengaruh. Keduanya memberi saya nasihat, tapi nasihat mereka tidak sama. Keduanya sangat percaya pada pendidikan, tapi tidak merekomendasi jalur studi yang sama. Seandainya hanya mempunyai satu ayah, saya harus menerima atau menolak nasihatnya. Mempunyai dua ayah memberi saya pilihan untuk mengontraskan dua sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin. Bukan semata menerima yang satu atau menolak yang lain, saya mendapati diri berpikir lebih jauh, membandingkan lalu memilih untuk diri saya sendiri. Masalah ayah kaya belum sungguh-sungguh kaya dan ayah miskin tidak sungguh-sungguh miskin. Kedua baru merintis karir dan keduanya mengalami pengulatan dalam hal uang dan keluarga rir. Dan keduanya namun mereka mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang uang. Namun mereka mempunyai ayah yang satu berkata, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Yang lain mengatakan kekurangan uang adalah akar kesejahteraan. Sebagai anak kecil mempunyai dua ayah yang kuat dan berpengaruh adalah hal yang sulit. Saya ingin menjadi anak yang lebih baik dan menyimak nasihat mereka, tapi kedua orang tua saya itu tidak mengatakan hal yang sama. Perbedaan pandangan mereka terutama menyangkut uang begitu ekstrim sehingga saya tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar. Saya mulai memikirkan apa yang mereka katakan untuk waktu yang lama. Banyak waktu pribadi saya habiskan untuk merenung, bertanya dalam hati mengapa ayah berkata begitu, lalu mempertanyakan hal yang sama untuk meraih pernyataan ayah yang satu lagi. Akan jauh lebih mudah untuk semata berkata yang ya dia benar, saya setuju dengannya, atau semata menolak sudut pandang itu dengan berkata ayah tidak tahu apa yang dia katakan. Sebaliknya mempunyai dua ayah yang saya cintai memaksa saya untuk berpikir dan pada akhirnya memilih sesuatu cara berpikir untuk diri saya sendiri. Proses memilih itu ternyata menjadi jauh lebih berharga dalam jangka panjang daripada semata menerima atau menolak satu sudut pandang. Salah satu alasan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan kelas menengah terjerat utang adalah uang diajarkan di rumah dan tidak di sekolah. Kebanyakan dari kita belajar tentang uang dari orang tua kita. Jadi apa yang bisa dipelajari oleh orang tua yang miskin kepada anak mereka mengenai uang? Mereka hanya mengatakan teruslah bersekolah dan belajarlah yang giat dan pintar. Sang anak mungkin lulus dengan peringkat yang mengagumkan, tapi dengan sikap mental dan pemikiran keuangan orang miskin.